Halo guys, welcome back dengan Keepfly di sini. Kali ini gue akan menjelasin yang namanya line up archer strategi. Nah, buat kalian yang mau build line up strategi, salah satu rekomendasi bisa menggunakan line up yang gue punya. Tetap stay tune. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bentar, gua ngambil kopi dulu guys. Oke guys, balik lagi. Nah, kali ini gua akan menjelaskan yang namanya line up dari si strategi si archer. Gua menggunakan yang namanya Ramses. Yang kedua jelas gue menggunakan Karol Sagung, dan yang ketiga ada Theodore. Nah, line up strategi archer ini benar-benar saling berkesinambungan. Tapi ada tapinya. Tapi bagi kalian yang tidak mengikuti event MGE atau tidak dapat hero Ramses, gua saranin hero ini akan sulit di build kalau mau menggunakan archer dari si strategi ini, karena Ramses hanya bisa didapatkan ketika kalian ranking 1 sampai 10 di Mightiest Governor. Oke. Nah, hero ini gua akan breakdown satu-satu, termasuk dari posisi armor, terus habis itu ada ring dan si gemnya. Oke. Yang pertama dari si Ramses. Ramses ini hero-nya adalah tipikalnya adalah serangan dari skill aktif. Jadi semua skillnya adalah aktif. Tapi aktif semua. Tapi gua menggunakan api penciptaan dan hadiah ahli siasat. Kenapa? Gua akan bahas Ramsesnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena dari ulti dari si Ramses ini adalah dia akan mengaktifkan skill originalnya, otomatis yang ini. Itu per detik selama 9 detik. Nah, otomatis selama 9 detik ketika ulti ini keluar, skill dari originalnya ini akan berlangsung jadi 9 kali tuh dalam 9 detik. Setiap detiknya akan keluar. Gua nggunain combo ini jadi memaksimalkan skill originalnya. Maka dari itu gua ambilnya adalah api penciptaan. Api penciptaan ini setiap dia mengeluarkan skill originalnya yang ini, dia akan yang namanya naikin strategi hero dari si Ramses ini. Nah, strateginya adalah kalau bintang 2 itu startnya di skillnya ini. Segini adalah bintang 2 adalah 22,58, maksimal 6 lapis. Jadi kalau skillnya ini keluar 6 kali, otomatis damage si Ramses tambah sakit karena strateginya naik terus selama 6 lapis. Jadi 22,58 dikali 6. Nah, untuk setiap 3 kali aktivasi skill aktif originalnya meningkatkan damage skill aktif original berikutnya adalah sebesar posisinya 18,81. Nah, posisi dari skill original ini kalau 3 kali berarti kalau ultinya keluar 3 detik, setiap 3 detik skill aktifnya originalnya ini akan mengeluarkan damage lebih besar lagi atau lebih sakit lagi. Oke. Jadi gua ambil skill api penciptaan untuk nge-support dia punya yang namanya skill original. Yang terakhir gua ambil adalah hadiah ahli siasat. Kenapa? Karena meningkatkan damage strategi hero sebesar 30%. Otomatis
setiap detik kalau ultinya keluar, rate damage dari si Ramses ini akan naik sekitar 30%. Dan peluang aktivasi skill aktif originalnya sebesar 10,05% dari si skill originalnya ini. Nah, tapi buat kalian kalau mau build Ramses B3, gua kurang rekomen. Kenapa? Karena di sini si Ramses ini akan gacor ketika posisi dari si ultinya ini keluar, karena ultinya akan mengeluarkan skill dari originalnya tiap detik nih selama 9 detik. Jadi dia harus memenuhi amarahnya dulu untuk bisa mengeluarkan si ultinya ini 280. Tapi untuk pertama kali setiap melakukan ground battle atau battle dengan enemy atau musuh kita, dia akan mendapatkan 150 amarah. Berarti kurangnya adalah di 130 lagi. 130 lagi kalau kalian keluar yang namanya skill ini, rangkaian badai, itu tiap detiknya dari 30 detik pertama akan pulih 4, cuma 4. Kalau butuh 130 sangat lama banget. Maka itu si Ramses ini kurang cocok kalau kalian nggak bisa build sampai bintang 5. Kenapa? Karena di bintang terakhirnya, kalau bintang 3 ini ada reduksi sama bertambahnya namanya skill originalnya damage-nya, peluang untuk meningkatkan efek silent damage-nya dan peluangnya, dan yang pertama adalah damage. Tapi yang terakhir ini yang paling gacor. Kenapa? Rangkaian si badai ini meningkatkan pemulihan amarah sebesar 12 selama 30 detik pertama. Dan kemudian sebesar 6. Nah, 12 ini ditambah sama tadi kita punya skillnya dari si Ramses itu sendiri adalah 4. Jadi 16. Untuk mencapai 130 akan lebih cepat si Ramsesnya. Jadi gue saranin buat kalian, hero ini akan gacor banget ketika kalian bisa mencapai yang namanya bintang 5 dari si Ramsesnya. Kenapa? Biar cepat mengeluarkan ulti. Ketika Ramses udah ultinya keluar, di situ damage gacornya si Ramses. Dan yang paling berbahaya adalah skill ini adalah area. Jadi nggak cuma satu hero nih, tapi area. Areanya area ke depan, nggak melingkar, tapi di depannya. Oke, yang kedua, gua pakai yang namanya Carlos Agung. Nah, si Carlos Agung ini juga sama nih. Minimalnya adalah kalian bisa menggunakan yang namanya bintang 3. Nah, peluang Carlos Agung mengaktifkan efek skill barokahnya ke mahkotanya adalah meningkat 4%. Jadi, di skill ini, ketika si Carlos Agung ini menjadi wakil komandan, dia akan langsung mengaktifkan skill aktifnya 1 kali. Komandannya ya. Jadi skill aktif original ataupun aktifnya si komandan akan langsung keluar. Makanya gua dari si Ramses ini tidak rekomendasiin atau nggak ngerekomendasiin kalau kalian mengambil yang namanya skill aktif lagi nih. Jadi gua mau skill yang dikeluarin skill aktifnya adalah si ini, rangkaian badai, karena disupport dari si Carolus. Jadi kalau kalian mengambil si Ramsesnya tadi, skill aktifnya kemungkinan besar bisa skill yang keduanya, bukan skill originalnya yang keluar. Oke. Nah, posisinya ini di picu 25, tapi kalau kita B3 itu setidaknya akan bertambah 4%, berarti ada 29% kemungkinan si posisi Carlos Agung mengaktifkan skillnya ini, efeknya dari skill pasifnya akan langsung melancarkan satu skill aktif dari si komandan, yaitu Ramsesnya. Nah, yang kedua gua pakai pembakaran langit. Nah, pembakaran langit ini lebih ke damage dan efek burn-nya. Kalian bisa juga menggunakan kalau mau full damage dari si Ramses menggunakan konflik hasutan. Kenapa? Karena si konflik hasutan ini dia akan menyerap strategi dari si komandan musuhnya ya.
komandan musuhnya untuk meningkatkan strategi dari komandannya, yaitu si Ramsesnya itu. Strategi komandan pasukan Anda yaitu si Ramses 21,9. Tapi kalau kalian bisa full akan meningkatkan 30. Tapi gue kurang rekomendasiin. Kenapa? Karena si Ramses ini sudah mendapatkan yang namanya lapis dari strategi lebih gede. Kenapa gue bilang itu? Karena setiap posisi dari skill ini keluar, selain dari amarahnya lebih cepat, posisinya dia akan menaikkan dari si strategi di sini. Jadi ketika memasuki status posisi, meningkatkan strategi heroes besar dan mengaktifkan skill original tambahan sekali per detik. Di sini. Oke. Terus yang kedua, posisinya ini. Dia akan menaikkan strategi lagi setiap kali hero mengaktifkan skill aktif organ. Ya, ini. Jadi kalau ultinya keluar, nambahin strategi sekali per detik. Jadi posisinya dari sampai 9 detik dari si Ramses kalau ultinya keluar 9 ditambah tadi udah nambahin strategi, ditambah lagi ini ketika skill aktif originalnya keluar. Jadi strateginya bertumpuk-tumpuk tuh. Jadi strategi si Ramses sudah gede. Jadi gua lebih suka menggunakan yang namanya pembakaran langit. Oke. Next, skill selanjutnya adalah taktik perang. Kenapa gua pakai taktik perang? Karena ini adalah heal atau recovery. Gua mau dikombin dengan yang namanya kita punya hero selanjutnya, yaitu kita punya Theodora. Nah, Theodora ini gua saranin gacor banget kalau kalian bisa bintang 5. Kenapa? Nanti gua jelasin. Jadi skill dari si Theodora pemerintah dinasti ini dia mengurangi 9% damage. Nah, yang paling gacor adalah ini. Setiap 3 kali komandan pasukan sekutu melancarkan skill aktif original, otomatis si tadi Ramses, damage skill aktif original berikutnya meningkat 20%. Ditambah tadi punya skill si Ramsesnya juga. Jadi si Ramses ini kalau ultinya keluar udah ngeluarin skill originalnya terus selama setiap detik selama 9 detik. Setiap 3 kali dikeluarkan skillnya si Ramses akan menambahkan damage skill aktif original berikutnya 20%. Itu kalau bintang 3. Kalau bintang 5 dari kita punya originalnya yang ini. Wait. Loading. A few moments later. Oke. Nah, untuk yang bintang terakhirnya, jadi yang tadi 3 dikurangi menjadi 2. Dan sementara itu meningkatkan damage skill aktif original komandan selanjutnya adalah 15%. Ditambah lagi. Otomatis setiap komandannya atau si Ramses itu mengeluarkan skill originalnya 2 kali, dia akan menaikkan damage dari skillnya. Oke. Tiap 2. Kalau setiap detik berarti kalau 9 detik otomatis setidaknya damage-nya akan bertambah setiap mengeluarkan 2 kali serangan. Akan menumpuk terus nih. Karena dia tidak ada lapis-lapisnya berapa kali. Jadi setiap 2 kali keluar terus. Oke. Jadi 3 line up ini saling berkesinambungan. Inti dari line up ini adalah si Ramsesnya ini gimana caranya cepat untuk mendapatkan amarah biar ultinya keluar. Caranya gimana? Caranya rangkaian badai ini di awal-awal harus cepat keluar. Berarti intinya rangkaian badai kan karena dia akan memulihkan amarah tuh. 12 tambah 6, 16. Kita butuh 130. Belum ditambah sama dia punya kayak mukulin, attack biasa dan sebagainya, dia akan nambah amarah juga. Disinilah efek dari si Ramses ini sangat gacor kalau dia udah B5 karena dia harus mendapatkan amarah dan amarah itu akan cepat kalau dia udah B5. Oke. Kembali lagi ke Theodor. Skill dari ketiga
Karena komandannya enggak, karena dia bukan komandan. Skill dari kedua berarti. Skill kedua ini pasukan kekal yang paling gacor yang gua pernah lihat. Kenapa? Dia berpeluang 100% untuk menghapus semua debuff atribut hero. Hanya debuff yang diperoleh di pertempuran. Wow. Contoh, debuff dikurangi armor, dia akan hilang ketika skill ini keluar. Contoh, damage berlanjut dan sebagainya. Semua buff yang berhubungan kepada si line up ini akan hilang ketika pasukan kekal ini keluar. Ngeri. Jadi gue rekomendasiin kalau build Theodora harus ada yang namanya pasukan kekal. Yang terakhir adalah taktik perang. Taktik perang sama gue combine tadi sama punya yang namanya Carlos Agung. Jadi memberikan damage strategi, di sisi lain dia akan memulihkan dari pasukan kita. Jadi line up 3 ini gue sangat rekomendasiin buat kalian yang bener-bener mau yang namanya build Archer strategi full kombinasi damage dari si komandan. Gue saranin ini line up gacor parah. Oke, next gue akan ke cincin. Cincin di sini gue pakai cincin ular. Kenapa? Karena dia meningkatkan strategi hero dari bonus might. Nah, strategi dari si Ramses, kenapa gue selalu bilang harus naik dan sebagainya dari tadi? Karena dia mengandalkan cuma satu skillnya dengan berharap ultinya keluar yang ini. Jadi semakin banyak strategi yang kalian punya di Ramses ini, semakin sakit damage skill dari si original ini. Jadi gue lebih saranin kalau kalian mau build Ramses, menurut gue adalah cincin ular ini adalah yang terbaik. Oke, next cincin dari si Carlos Agung. Gua nggak rekomenin cincin tulip karena ini buat line up dari Apex Arena aja sebenarnya. Tapi dari sini gua mau yang namanya pakai cincin dari si legendaris adalah air tenang. Kenapa gua bilang air tenang? Posisi di sini adalah reduksi damage skill dari pasukan. Jadi ketika melawan musuh yang kira-kira damage-nya besar, biar si posisi si Archer ini agak sedikit yang namanya keras nih. Ditambah lagi dari efek heal. Damage dari si Ramses, tapi kita harus juga support. Jadi gua rekomen pakainya adalah air tenang. Oke, next. Dari si Theodore. Nextnya gua akan kasih si ringsnya ini adalah menggunakan yang namanya cincin dari Cavalry Langit. Kenapa? Karena di Cavalry Langit ini mengurangi damage diberikan hero sebesar begini 15%, karena gua nggak berharap damage dari si support dari si Theodore, tapi meningkatkan peluang aktivasi skill aktif original sebesar 1, ini. Jadi peluang aktivasi dari skill original semuanya akan menambah gitu. Jadi gua saranin kalau kalian mau build Theodore yang tadi, gunakan Cavalry Langit. Oke. Sama posisinya. Yang pertama tadi ada cincin dari si Ramses nambahin strategi. Terus habis itu ada si Carlos Agung menggunakan air tenang, atau si Carlos Agung bisa diganti menggunakan gunung absolut. Kenapa gue bilang dia akan nambah damage komandan, otomatis damage dari si Ramsesnya akan bertambah. Di sini dia reduksi juga, tapi lebih ke nambahin damage dari si komandan. Itu juga boleh. Gunung absolut lebih oke kalau gue bilang. Oke. Nah next terakhir Cavalry Langit buat yang namanya Theodora. Oke, itu guys line up Archer yang sangat gacor ketika
mengandalkan Ramses mengeluarkan ulti. Jadi gua bisa saranin kalian, tapi kalau mau gacor Ramses ini harus B5. Karena apa? Dia nggak ada double attack dan sebagainya, jadi posisi untuk ngeluarin skill dan sebagainya untuk menambah yang namanya amarah agak sulit. Tapi ketika nanti udah B5, super duper sangat cepat untuk menambahkan amarah kalau dia udah ngeluarin ultinya atau untuk mendapatkan ultinya. Jadi itu guys, line up Ramses yang bisa gua rekomendasiin buat kalian. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya-tanya atau komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Stay tune, gua akan share line up apa aja yang bakal nanti bisa gua pakai dan bisa menjadi rekomendasi pada kalian pakai juga. Terima kasih guys, sampai ketemu di next episode line up selanjutnya. See you guys.